Om Swastiastu. Selamat pagi dan selamat datang Ibu ucapkan kembali di pembelajaran berbasis daring atau online khusus di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 perhotelan tahun ajaran 2020-2021. Nah, untuk pertemuan hari ini seperti biasa kita awali dengan yel-yel kita ya agar lebih semangat. Nah, jika Ibu Willy mengatakan COVID-19, kalian jawab no. Jika Ibu mengatakan pembelajaran daring, kalian jawab yes. SMK Wirabakti, SMK bisa, SMK hebat. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai materi bab 3, yaitu materinya tentang menyampaikan ide melalui anekdot. Nah, mungkin di kelas berapa ya? Kelas 9 ya, mohon maaf, kelas 9 di SMP mungkin kalian sudah pernah diajarkan oleh gurunya tentang teks anekdot, di mana anekdot ini membahas mengenai tentang cerita singkat, di mana cerita itu mengandung kisah-kisah lucu, mengesankan, bahkan menyindir secara halus seperti itu. Nah, baik sebelum kita lanjut ke materi, mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa bersama. Sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing, sikap sempurna berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Baiklah anak-anak, berdoa sudah, kemudian yel-yelnya kita sudah praktekkan. Nah, sekarang mungkin kalian persiapkan diri dulu, siapkan alat-alat tulis seperti buku catatan, pulpen. Nah, mungkin nanti pada saat pemaparan atau menjelaskan ada hal-hal penting, silahkan disalin ke buku catatan. Ibu ingatkan ya, untuk buku catatan bahasa Indonesia itu khusus satu, tidak boleh dicampur. Nah, nanti sudah sekolahnya aktif, nanti Ibu akan periksa. Tujuannya itu mungkin keaktifan kalian Ibu akan gunakan untuk input nilai sikap, nilai keterampilan bisa. Jadi ada hal penting silahkan langsung dicatat seperti itu. Nah, baik langsung saja untuk hari ini kita awali dengan bab 3 yaitu 3.1. Nah, di sini untuk 3.1 yaitu sudah jelas kita awali dengan pengertian sebelum kita membahas apa sih itu sebenarnya teks anekdot. Nah, di sini teks anekdot itu adalah sebuah teks yang di dalamnya terkandung cerita singkat yang lucu, mengesankan dan mengkritik secara halus. Nah, di sini maksudnya mengkritik secara halus dalam artian biasanya orang-orang yang dikritik itu adalah orang-orang yang terkenal, kemudian yang memiliki jabatan tinggi, para tokoh seperti itu. Mengkritik secara halus dalam artian tidak secara langsung dan tidak menyebutkan nama itu. Jadi menyindir secara halus. Nah, halusnya itu letaknya mana? Karena kisahnya atau ceritanya itu lelucon gitu. Kemudian Ibu lanjut, cerita yang disampaikan dapat berupa kejadian nyata, tetapi juga ada berupa cerita rekaan. Teks anekdot berkisah tentang peristiwa yang oleh orang penting atau tokoh terkenal. Teks anekdot juga harus berupa cerita lucu dan menggelitik pembaca serta mengandung nilai atau kebenaran yang dapat dipakai sebagai pelajaran dalam kehidupan. Nah, di sini pada intinya teks anekdot itu adalah di mana sebuah teks, di dalam sebuah teks itu ada cerita. Ceritanya ini tidak terlalu panjang, singkat ya, cerita singkat. Ceritanya itu harus lucu. Kenapa harus lucu? Karena di dalam teks anekdot itu khusus memang membahas mengenai tentang mengkritik atau menyindir secara halus. Halusnya ini letaknya karena ceritanya lucu dan singkat. Nah, karena ceritanya yang singkat, lucu, akhirnya mengesankan gitu. Jadi apa yang ingin disampaikan oleh si penulis itu tersalurkan atau tersampaikan. Jadi mengkritik secara halus. Misalnya, contohnya ada banyak para pejabat yang memang tokoh-tokoh, misalnya yang masih ada apa ya istilah lainnya tikus berdasi gitu, para koruptor gitu. Jadi kita mengkritik atau menyindir secara halusnya itu bisa melalui teks anekdot. Bagaimana caranya membuat? Kita akan pelajari nanti. Sudah ya, jadi pada intinya teks anekdot itu adalah sebuah teks yang di dalamnya itu terkandung cerita singkat yang lucu. Selain lucu itu mengesankan, dan selain mengesankan itu sudah jelas mengkritik atau menyindir secara halus. Itu pengertiannya.
Kita lanjut ke 3.2. Nah, selain pengertian tadi sudah, jadi teks anekdot itu teks yang dalamnya berisi cerita singkat di mana cerita ini mengesankan, lucu, dan mengkritik secara halus. Nah, di sini untuk struktur teks anekdot kurang lebih ada 5 ya, ada 5 struktur. Yang pertama itu abstraksi. Nah, mungkin di sini abstraksi yaitu pernyataan yang menggambarkan keadaan umum sebagai pembuka cerita. Nah, di sini sebagai pembuka atau awalan, gambaran umum gitu, gambaran umum. Mungkin di di bab 1 itu kita kan membahas mengenai tentang teks laporan. Jadi itu di sana ada pernyataan umum. Jadi hampir sama dengan abstraksi. Itu pernyataan umum atau latar belakang siapa yang akan kita kritik gitu. Siapa yang akan kita kritik jadi ada latar belakangnya. Kemudian orientasi, struktur yang kedua, merupakan keadaan yang dibangun untuk menuju inti cerita. Nah, latar belakangnya sudah ada, paragraf 1, kemudian paragraf 2 langsung masuk ke orientasi. Sudah mulai ini, ciri-ciri yang akan kita, siapa yang akan kita kritik gitu, orientasi. Jadi, keadaan yang dibangun untuk menuju inti cerita. Nah, apanya yang kita akan kritik nih gitu. Kemudian setelah orientasi itu strukturnya ada krisis. Nah, krisis ini adalah di mana titik puncak kelucuan atau pada intinya mungkin bisa dikatakan masalah, boleh. Di sini Ibu tulis krisis yaitu puncak kelucuan yang diungkapkan melalui kejanggalan yang mengejutkan. Gitu misalnya nanti kita kritik para koruptor gitu misalnya ada seorang dosen yang sekaligus penjabat tapi tidak mau berdiri ngajarnya duduk terus. Nah, nanti itu ada ada maknanya gitu. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Jadi sini krisis yaitu puncak kelucuan yang diungkapkan melalui kejanggalan yang mengejutkan. Nah, baru 3 ya, abstraksi, orientasi, krisis. Kita lanjut yang keempat. Nah, setelah krisis atau puncak kelucuan atau masalah yang muncul, itu langsung ada reaksi, ada respon nih, yaitu tanggapan yang diberikan oleh pelaku terhadap kelucuan atau kejanggalan yang ternyata berisi nasihat. Tuh, jadi di sini ada tanggapan, responnya, ada masalah, ada puncak kelucuan, dan direspon oleh timbal balik. Kemudian terakhir itu ada koda. Nah, sudah jelas koda ini pasti penutup ya, karena di paragraf terakhir yaitu pernyataan penutup yang menggambarkan pemahaman cerita terhadap yang disampaikan. Nah, di dalam penutup ini mungkin ada nasihat atau amanat yang mungkin ingin disampaikan oleh si penulis atau pengarang. Jadi di dalam teks anekdot ini bukan berarti kita hanya menguraikan kritikan kita terhadap seseorang itu tidak, melainkan setelah kita mengkritik seseorang itu di penutup atau di koda itu ada amanat yang ingin kita sampaikan. Jadi mungkin amanatnya itu berupa nilai-nilai sosial, kemudian nilai moral itu ada di bagian koda atau paragraf terakhir. Tuh. Jadi Ibu ulang. Jadi untuk struktur teks anekdot itu ada 5. Yang pertama itu ada abstraksi, kemudian ada orientasi, kemudian ada krisis, reaksi, dan koda. Ada 5 ya. Nah, sekarang kita lanjut. Agar kalian lebih paham, mungkin Ibu akan berikan contoh yang mana sih namanya orientasi, yang mana namanya koda. Ini dia. Nah, di sini Ibu sudah berikan sebuah contoh teks anekdot ya. Nah, di sini judulnya dosen yang juga menjadi pejabat. Dosen yang juga menjadi pejabat. Jadi orang atau orang yang kita akan kritik gitu, orang yang akan kita kritik secara halus atau menyindir secara halus itu adalah seorang dosen. Tapi selain profesinya beliau sebagai dosen itu adalah menjadi seorang pejabat. Ada dua profesi ini di sini. Nah, di sini kita mulai dari struktur yang pertama yaitu abstraksi.
Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa, sedang berbincang-bincang. Nah, di sini abstraksinya, jadi Ibu katakan tadi latar belakang itu sebagai pembuka awalan yang sudah jelas berada di paragraf pertama ya. Nah, kemudian ada di sini dua tokoh, di mana dua tokoh ini yang memang menyindir secara halus si dosen dan sekaligus profesinya menjadi pejabat. Nah, dua Tono dan Udin ini adalah dua mahasiswa yang memang kuliah di sebuah universitas. Nah, perbincangannya seperti ini. Tono, saya heran dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Itu si Tono. Kemudian Udin menjawab, ah begitu saja diperhatikan sih Ton. Nah ini orientasi. Jadi sebagai gambaran umum, tadi kan latar belakangnya itu ternyata ada dua orang mahasiswa yang sedang berbincang, yang memang kuliah di sebuah universitas. Kemudian orientasinya yang untuk ke inti kelucuannya atau menyindir secara halusnya itu bagian saya heran dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Ah begitu saja diperhatikan sih Ton. Nah itu sebagai pembuka ya, lanjutan dari latar belakang abstraksi. Ini termasuk orientasi. Kemudian krisisnya apa? Jadi letak kelucuannya misalnya. Tono, ya Udin, ya Udin tahu sebabnya. Udin pun menjawab, barangkali saja beliau lelah atau kakinya tidak kuat berdiri. Nah, jadi di sini letak kelucuannya itu adalah barangkali saja beliau lelah atau kakinya tidak kuat berdiri. Nah, jadi seperti kalian ketahui yang namanya guru yang memang profesi itu selelah apapun, secapek apapun yang namanya guru itu pasti harus merangkul siswa ya, anak-anak gitu. Jadi yang waktunya guru itu bukan atau dosen itu bukan hanya mengajar saja, melainkan juga mendidik gitu. Kita juga harus mengetahui karakter atau suasana hati para siswa saat kita mengajar. Mohon maaf ya Ibu sendiri misalnya guru, tapi sayangnya musim pandemi ini Ibu jadi tidak bisa mengetahui bagaimana situasi dan kondisi kalian pada saat ini. Jadi kita berharap mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu dan hus pergi ya. Jadi akhirnya kita berharap bisa bertemu, tatap langsung, kemudian Ibu juga mengetahui bagaimana kondisi dan situasi kalian seperti itu. Jadi lebih nyaman, lebih nyambung jadinya ngajarnya. Itu. Kita lanjut ya ke cerita ini. Kemudian Tono pun menjawab, sekarang reaksi setelah krisis ya, puncak kelucuan, sekarang direspon. Tono, bukan itu sebabnya Din, sebab dia juga seorang pejabat. Udin, loh apa hubungannya? Tono jawab lagi, ya kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Udin, oh jadi dia sambil berpikir, menganggukkan kepala sambil berpikir. Dia masih bingung apa hubungannya ya dosen kita tidak pernah mau berdiri mengajar dan hubungannya dengan takut kursinya diduduki orang lain. Siapa yang menduduki gitu. Nah jadi di sini maksudnya adalah si dosen atau yang memang sekaligus menjadi pejabat, jadi dua profesi ini setiap mengajar itu tidak pernah yang namanya berdiri gitu, nggak pernah berdiri, selalu duduk, takut kursinya itu diduduki oleh orang lain. Nah, jadi untuk di sini strukturnya itu kalian sudah pahami kan? Mungkin kalian nanti kalau Ibu tugaskan untuk membuat teks anekdot di Google banyak sekali, bisa searching abstraksi udah sebagai pembuka, kemudian orientasi, melanjutkan latar belakangnya, kemudian krisis itu titik puncak kelucuan, kemudian reaksinya itu respon dari perbincangan Udin dan Tono, kemudian kordanya ini sebagai penutup, di mana penutupnya itu si Udin di sini masih berpikir gitu. Nah, penjelasannya atau simpulannya, mari kita lihat.
Nah, di sini kesimpulannya Ibu buat dari teks yang berjudul dosen yang sekaligus menjadi pejabat ya. Jadi dalam teks anekdot di atas, kritik yang disampaikan itu adalah ditujukan kepada para pejabat yang takut dan tidak mau turun dari jabatannya atau takut kehilangan jabatannya. Jadi maksudnya selalu duduk di kursi gitu, tidak pernah berdiri karena takut diambil oleh orang kedudukannya gitu. Kalian paham kan? Pasti paham banget nih. Jadi dalam teks anekdot di atas, kritik yang disampaikan itu adalah ditujukan kepada para pejabat yang takut dan tidak mau turun dari jabatannya atau takut kehilangan jabatan. Nah, tujuannya apa? Nah, ini yang Ibu tadi katakan ada yang berupa amanat atau pesan moral yang disampaikan setiap teks anekdot. Tujuan yang ingin disampaikan tentu bukan hanya menyindir para pejabat yang tidak mau atau takut kehilangan jabatannya, akan tetapi jauh lebih dari itu, yakni agar para pejabat sadar bahwa jabatan itu ada masanya. Ketika masa jabatan sudah habis, hendaknya para pejabat itu dengan ikhlas bersedia digantikan dengan oleh orang lain. Nah, di sini kalau Ibu perhatikan itu menggunakan nilai moral ya di sini. Jadi para pejabat memang seharusnya harus ikhlas. Jadi yang namanya jabatan atau kedudukan itu pasti ada masanya. Jika waktunya sudah selesai, ya sudah ikhlas, harus digantikan oleh orang lain seperti itu. Nah, tadi Ibu Willy mengatakan teks anekdot di mana sebuah teks di dalamnya itu mengandung cerita singkat, lucu, selain lucu yaitu mengesankan dan mengkritik atau menyindir secara halus. Kenapa secara halus? Agar lucu. Nah, di sini tidak ingat ya untuk membuat teks anekdot itu dilarang keras untuk menyebutkan nama langsung itu tidak boleh. Namun jika menyampaikan atau menguraikan inisial itu boleh, tapi nama itu dilarang keras, tidak boleh. Karena di sini menyindir secara halus. Kalau namanya langsung kalian buat itu menyindir secara keras karena langsung pada orangnya gitu ya. Jadi menyindir secara halus teks anekdot. Ibu yakin dari kalian semua di kelas 10 perhotelan pasti doyan sekali nih yang namanya teks anekdot. Tapi ingat ya, nanti kalau Ibu tugaskan untuk membuat sebuah teks anekdot, jangan menyindir teman gitu. Jadi di sini teks anekdot di sini adalah untuk khusus atau spesial pada orang-orang, para pejabat, tokoh-tokoh terkenal gitu. Menyindir secara halus. Baiklah anak-anak, ternyata pertemuan hari ini kita tutup sampai di sini aja dulu. Nah, untuk materi teks anekdot itu kan kita baru tadi bahas mengenai tentang pengertian teks anekdot, kemudian strukturnya ada 5 tadi kan, ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Beserta juga contohnya juga sudah. Jadi untuk minggu depan itu kita akan bahas mengenai khusus tentang kaidah bahasa. Bagaimana sih bahasa atau kalimatnya, kemudian tanda baca yang atau konjungsi yang digunakan untuk dalam menyusun teks anekdot. Itu khusus nanti minggu depan kita akan pelajari. Nah, untuk hari ini ada 2 sub berarti ya, pengertian dan struktur. Silahkan salin ke buku catatan. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang belum kalian pahami, bisa kalian komen. Selain like, subscribe, kalian ingat juga komen ya. Komen dalam artian komen hal-hal penting yang memang kalian tidak pahami materinya. Ibu saya belum paham struktur bagian ini. Nanti Ibu akan jelaskan seperti itu. Baik, untuk hari ini Ibu tutup sampai di sini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Ibu akhir dengan kata terima kasih dan Om Santi 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 Om. Dadah. Saranhe. Salah. Ini. Saranhe. Dadah.